karena kematian itu emang sangat menyakitkan, Mas. Tapi kita nggak boleh nyalahin takdir. Alia, tunggu! Alia! Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Tindakan kamu tuh makin gak masuk akal tau gak? Ini rumah sakit tempat kerjanya Sekar. Kamu siram dia saat dia lagi kerja. Apa tujuan kamu? Aku pikir dengan kamu kasih cermin ini ke Sekar, kamu akan damai sama dia. Dan sekarang aku kecewa berat sama semua tindakan kamu. Aku balikin sekalian. Satria, kamu jangan salah paham dulu dong. Aku lakuin ini semua, aku cuma mau buktiin apakah Sekar beneran manusia atau bukan. Dan itu air sakti, Satria. Dari paranormal. Ngomong apa sih? Kecewa aku sama kamu. Satria, bentar. Mau kemana sih? Ninggalin terus. Tunggu, dengerin dulu penjelasan aku. Sadar gak sih? Yang kamu lakuin ini gak masuk akal. Harusnya kamu mikir, Bel. Kamu ini gak pantas kayak gini. Sebagai orang yang berpendidikan, harusnya kamu malu. Karena apa? Tindakan kamu tidak menunjukkan kalau kamu berpendidikan. Bahkan bermoral. Aku paham, Bel. Kamu bisa ngalamin hal yang gak enak. Aku ngerti. Tapi bukan berarti kamu bisa melakukan hal buruk juga ke orang lain. Aku tuh cuma mau buktiin doang. Dan ini tuh bukan air sembarangan air. Ini air sakti, Satria. Kalau kita siram ini ke Sekar, kita langsung bisa buktiin apakah Sekar tuh manusia atau bukan. Itu aja kok. Dengar aku baik-baik ya. Mendingan daripada kamu repot-repot nyiramin air sakti atau apapun itu, fokus. Fokus sama kesehatan mental kamu. Karena tindakan kamu, ucapan kamu ini udah gak masuk akal. Mental. Satria, kamu aku sehat. Aku tidak sakit jiwa, Satria. Kalau kamu gak percaya, udah. Mendingan sekarang kita buktiin langsung. Kita lihat nih, sekarang pasti udah bereaksi tuh air ini ke Sekar. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah percaya sama kamu. Satria! Ih! Kenapa sih gak percaya terus sama aku? Gak apa-apa, Bel. Bang, tapi ini beda, Bang. Sama hama panasnya bintang. Bisa lebih kayak kebakar, Bang. Cepat bawa saya pergi dari sini, Bang. Sebelum saya ngilang dan berubah jadi laras depan banyak orang. Ayo. Itu ada kursi roda. UGD. Heh. Udah kebukti kan sekarang kalau kamu tuh bukan manusia. Karena ini air sakti. Buktinya sekarang kamu jadi lemes kayak gini. Sekarang kamu gak bisa bohongin aku lagi. Weh, lu ngomong apa? Wah, sembarangan lu kalau ngomong. Dasar, ini anak gue udah 3 hari 3 malam kerja di UGD. Kebayang gak sama lu tensinya turunnya gimana? Darah rendah. Masih bagus, masih hidup juga. Enak aja lu. Dasar lu perempuan gak punya perasaan. Bel, ternyata kamu gak berubah juga ya, Bel? Babe gak perlu dengerin omongan Bella. Biarin dia ngomong sendiri. Siapa yang dengerin dia? Mana gue dengerin? Weh, sembarangan anak gue dibawa kemana tuh, Suster, tolong diperiksa, tolong ditangani ya. Baik, Pak. Aduh, kenapa Satria bawa aku ke sini sih? Semakin aku bertahan, semakin aku lemas. Aku pasti bisa berubah. Gimana, Sus? Weh, ngapain udah lu? Sini lagi. Enak aja, gendong-gendong kagak permisi. Kalian berdua ya, kagak usah ikut campur ngurusin anak gua deh. Gua bisa urus sendiri. Terus gimana? Suster, tolong jaga deh. Ya, ingat, usir aja nih 2.
Sebenarnya Sekar sakit apa? Apa benar-benar cuma kelelahan kerja? Aku nggak boleh terprovokasi sama ucapan Bella. Aku makin percaya air keramat ini membuahkan hasil. Kalau pasang mata kamu baik-baik, lihat tuh. Bentar lagi apa yang akan terjadi sama dia. Lihat aja, pasti reaksinya aneh-aneh. Bel, aku nggak ngerti sama isi pikiran kamu. Kamu berharap apa? Kamu berharap tiba-tiba Sekar berubah? Tolong dong logis, jangan aneh-aneh. Satria, aku yakin banget dia nyembunyiin sesuatu, pasti. Gak ada, Bel. Ada. Orang lagi sakit ya. kok. Apaan sih? Sus, tapi saya mau... Loh, kok ditutup? Ih, saya belum selesai. Pasti kamu kerja sama kan mau nutupin semuanya, apa? Bel. Biarin aja dong, orang lagi sakit, biarin dia istirahat dulu. Kayaknya Jangan diganggu, ini rumah sakit harus selama beberapa hari ini gua kagak bisa jadi manusia lagi. Jadi lu jaga diri lu baik-baik ya. Hati-hati tuh sama si ceker mercon. Dia tambah nekat aja. Dia pengen bongkar identitas lu jadi manusia. Enggak, jangan bikin saya emosi. Kok bisa denger omongan orang sih? Bisa tenang nggak? Ini rumah sakit, Bella. Pasti bunyi semuanya, aku gak usah kerja sama deh. Bella. Puas kamu. Udah nuduh aku dengan tuduhan kamu yang gak masuk akal. Udah ya Bel, cukup. Sekarang aku mau istirahat. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu, Bel. Karena kamu udah ganggu hak pasien di rumah sakit ini. Kok bisa air keramatnya nggak berfungsi? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat Sekar udah lemes banget. Tapi kenapa nggak berubah sih? Sekarang kamu harus jaga diri. Percuma kamu jaga orang lain. Kalau diri kamu sendiri aja nggak bisa kamu jaga. Ingat itu baik-baik ya. Iya Mas Satria. Saya mau istirahat dulu ya Mas. Permisi. Tante, aku sebel banget sama Satria. Sekarang Satria udah gak percaya sama aku, Tante. Padahal aku tadi lihat sama Satria kalau Sekar tuh udah mulai bereaksi pas aku siram air keramat itu. Bel, ngapain sih ngadu tentang hal-hal yang nggak kayak gini? Aku aja bingung loh. Apa yang kamu lakuin tadi menurut aku udah nggak logis, Bel. Apa? Gak logis kamu bilang? Kamu tuh yang gak logis. Kamu lihat sendiri kalau Sekar tuh mulai bereaksi, berubah dia. Kayak mau terjadi sesuatu gitu pas aku udah siram air keramat itu. Apa yang bereaksi itu apa? Kamu lihat sendiri kan? Sekar baik-baik aja. Ini tuh cuma sugesti, Bel. Kalau hubungan mereka kayak gini terus, mereka nggak akan bisa bersama. Gimana aku bisa balas dendam sama Rinaldi Wiratama? Aku harus cari cara agar mereka lebih dekat dan lebih banyak waktu bersama. Sat, menurut Mama, kalau kamu menilai Bella itu nggak logis, ya mungkin karena kamu nggak meluangkan waktu buat Bella. Menurut aku ini makin gak nyambung deh. Ini bukan soal nggak meluangkan waktu atau apa. Oh ya Bella, bukannya besok kamu ada jadwal photoshoot gitu kan sama Sonia Fashion, ya kan? Nah, kamu datang ke sana sama Satria aja. Pasti kalau nggak salah dia ngeluarin baju buat laki-lakinya. Nah, kamu bilang sama dia gimana kalau lakinya modelnya Satria aja. Kali aja juga nanti mereka akan mengeluarkan versi couple-nya, ya kan? To be honest, Sonia Fashion emang udah hubungin aku sih, Tante. Dan mereka katanya mau ngeluarin produk baju couple gitu. Dan dia juga nanya sama aku apakah aku mau photoshoot sama model laki-laki. Tapi nggak tahu deh, mereka belum make sure lagi ke aku. Apa aku coba tawarin Satria aja kali ya, Tante? Nanti aku ajuin deh dan aku nanya confirm ke mereka. Good. Bentar. Photoshoot? Kayak aku nggak nyaman deh hal-hal kayak gitu. Aku nggak biasa. Ingat aku ini polisi. Aku bukan model. Lagian setahu aku brand fashion pasti udah punya model pilihannya sendiri. Nggak mungkin asal ambil. Aduh Satria, udah kamu tenang aja ya. Nanti aku yang urus semuanya dan aku yakin kok. Pasti mereka mau terima kamu karena kamu kan pacar aku. Easy peasy. Aku bisa gunain ini sebagai pembuktian hubungan aku di depan publik.
apaan sih? Kerja kok males-malesan. Gimana kalian mau kejar target? Nur, yang benar! Ya ampun Nur, kamu tuh bisa kerja gak sih? Bisa kerja gak? Iya Mak, Bu. Kerja ya Mbak! Mbak Nur, Mbak Nur! Gak apa-apa Mbak. Lihat kan? Nur ini bisanya cuma buang-buang waktu aja. Gimana kita mau kejar target? Hah? Bu, Ibu keterlaluan ya. Ibu gak punya perasaan. Ini sama aja melanggar hak kita, Bu. Kamu berani melawan saya ya Alia? Mohon maaf, Bu. Saya bukan bermaksud untuk melawan Ibu. Tapi ini sudah membahayakan kami dan ini keterlaluan, Bu. Saya bisa saja melaporkan ini ke om saya yang polisi. Jangan macem-macem kamu Alia ya. Kamu akan terima konsekuensinya. Saya nggak takut, Bu. Karena saya tahu ini benar, Bu. Ibu sudah melanggar hak kami, Bu, sebagai karyawan. Ibu terlalu memforsir tenaga kami, Bu. Bahkan target yang Ibu berikan itu terlalu berlebihan. Kenapa kamu itu banyak protes ya Alia ya? Hah? Selama saya bayar kalian, nggak ada yang boleh protes di sini. Lalu keamanan dan kenyamanan kami Ibu gak pikirin, Bu. Sudah berapa kali Bu saya komplain tentang colokan yang terkelupas ini. Dan lihat sekarang, Bu Nur yang kena untung tidak parah, Bu. Kerja di konveksi ini, dimanapun konveksinya, ini wajar-wajar aja terjadi seperti ini, ngerti kamu? Jangan ada yang berani ya, ngomongin saya di luar, saya akan bilang sama teman-teman saya yang di konveksi. Jangan terima kalian untuk kerja di konveksi mereka. Ngerti kalian? Iya Bel. Soalnya waktu itu kan kamu pernah bilang sama aku ya, kamu lagi nyari model cowok buat photoshoot couple sama aku. Kalau misalnya emang belum dapat, aku mau ngajuin pacar aku dong. Dia mau nih photoshoot couple bareng aku. Ya ampun Bella, thank you banget loh. Pas banget nih, aku lagi mau launching baju kafal untuk ke pasaran. Pokoknya kamu tenang aja ya, kamu besok tinggal datang aja ke tempat pemotretan biar aku yang siapin semuanya. Kamu jangan lupa bawa pacar kamu ya. Oke Bel, see you. Akhirnya aku punya kesempatan buat tampil mesra sama Satria. Aku akan pastiin foto promosi itu dilihat sama Sekar. Biar Sekar sadar kalau yang paling pantas sama Satria cuma aku. Bu, kenapa kok bisa kesetrum? Karena saya kurang hati-hati waktu mau nyolokin kabel mesin terus. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar ya. Saya ambil resepnya dulu. Misi Mbak. Mbak Nur, kenapa Mbak Nur bohong? Ini kan harusnya Bu Sonia tanggung jawab karena kecelakaan kerja. Alia, saya ini seorang janda, punya anak 2 yang harus saya tanggung. Makanya saya nggak berani bikin masalah sama Bu Sonia. Ya udah, tapi lain kali jangan ya Mbak. Jangan sampai karena kita mau membesarkan Sonia Fashion, kita jadi celaka Mbak. Permisi, kalian yang kerja di Sonia Fashion ya? Soalnya saya lihat dari seragam kalian, kapan nih produk terbarunya keluar? Oh, kemungkinan sesegera mungkin. Dan sepertinya akan memakai model yang bernama Bella Anastasia. Mungkin akan photoshoot dengan pacarnya nanti. Bella dan pacarnya? Apa mungkin yang dimaksud itu adalah Satria? Enggak. Jangan sampai Bang Jali tahu kalau aku masih mikirin Satria. Bisa panjang urusan. Ini ya Mbak resepnya Ibu. Terima kasih Sus. Senyum dong. Kamu lihat-lihatan sama aku dong? Pegang dong. Kalau hubungan mereka kayak gini terus, rencanaku buat hancurin keluarga Bella bisa berjalan mulus. Ya? Thank you. Ini artinya udah selesai kan? Aku balik ke kantor ya. Bentar, belum. Kamu temenin aku dulu ya, aku mau bikin video endorsement. Lagian kamu mau kemana sih buru-buru banget? Iya, tadi kan perjanjiannya cuma foto. Dan fotografernya juga bilang udah cukup. Dari awal kamu bilang cuma photoshoot kan? Kamu lupa ya?
Aku ini polisi. Aku bukan model, aku nggak biasa dengan hal-hal kayak gini, Bel. Aku nggak punya waktu banyak. Iya udah ya, janji bentar aja kok, ya. Sonya, ayo rekam. Iya ya. Dengan gesture kayak gini, fans aku pasti heboh menggosip. Aku berharap gosip itu akan sampai ke Sekar. Biar Sekar lebih paham gimana dalamnya hubungan aku sama Satria. Udah kan? Udah dong. Oke. Aku permisi. Ya ampun, videonya keren banget deh. Aku harus posting ini ke medsos. Aku yakin pesanan Sonia Fashion akan membeludak kalau kayak gini caranya. Jangan lupa ya guys, nanti sore ada live sale launching koleksi baru Sonia Fashion di e-commerce kita. Don't miss it. Wah, PO yang masuk banyak banget ya. Sampai ribuan potong lagi. Kalau kayak gini terus, gue bisa cepet kaya nih. Kalau pesanan kita naik sampai 10 kali lipat, apa kita bisa ngerjainnya? Ya nggak bakal mungkin bisa lah Mbak. Kita kan bukan mesin. Apalagi ini cuma konveksi kecil. Semuanya kerja. Kita dapat orderan banyak banget. Kalau perlu kalian lembur ya. Bu, dari awal kita selalu menjaga kualitas dan teliti di sini. Kalau Ibu suruh buru-buru kayak gini, kualitasnya nggak mungkin bagus, Bu. Dan kalau Ibu butuh banyak pesanan, saya saranin untuk tambah pegawai, Bu. Saya nggak mau tambah karyawan. Itu tandanya saya harus keluar uang lagi. Percuma dong saya pakai Bella, ha? Model terkenal. Saya nggak mau ya. Ini saatnya brand saya tuh naik. Ngerti kamu? Tapi, Bu, Nggak ada tapi-tapian. Kalian semua harus kerja target ya. kalau kayak gini nanti kita banyak dapat protes, Bu, tentang kualitas. Kualitas? Siapa peduli sih? Ya palingan juga cuma beberapa orang aja kan yang komplain. Ya udah, yang penting kan mereka udah bayar. Jadi tolak aja pengembalian barangnya. Kalau misalnya ada yang komplain. Kalau gitu saya udah nggak mau kerja lagi di sini, Bu. Kalau kamu mau berhenti Alia, kamu nggak kasihan sama teman-teman kamu. Belum lagi ada yang tulang punggung keluarga yang harus nafkahin adiknya. Belum lagi Mbak Nur, yang janda. Mbak Nur ini harus nafkahin anaknya. Dan belum lagi ada orang tuanya yang sakit. Kamu tega Alia? Hah? Ya, tapi apa boleh buat ya. Kalau emang kamu mau berhenti dari sini, ya terpaksa saya cari pegawai lain. Lagi pula ya, nanti saya juga akan kasih bonus tambahan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu nggak peduli, ya apa boleh buat. Saya akan cari karyawan lain. Semua tergantung di kalian. Kalau mau kerja, kerjain sekarang dan kejar targetnya. Ya semuanya jangan males-malesan ya, target kita belum tercapai. Nur, kamu kerjain bener. Bu, Nur kasihan kecapean. Ini konveksi saya ya. Saya nggak mau karyawan saya ini males-malesan kayak gini. Ngerti kamu? Tapi ini udah jam makan malam, Bu. Beri kami istirahat. Gak ada makan malam dan gak ada istirahat ya. Kalau targetnya belum terpenuhi, kerja yang bener. Kerja. Ini juga nih, gak ada ngantuk ya. Aku capek banget, aku harus pulang mengurus keluarga. Aku juga sama, tapi gimana lagi? Target kita belum tercapai sampai larut malam gini. Kalau dikerjain besok, bisa diomelin sama Bu Sonya. Ada tangan kita dipukul lagi nanti. Kasihan sekali mereka. Apalagi mereka ibu-ibu, punya tanggungan di rumah. Ibu-ibu, kalian pulang aja nggak apa-apa. Biar saya yang lanjutin kerjaan kalian. Gak usah Alia, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Keluarga kalian menunggu di rumah. Sedangkan saya kan nggak ada. Jadi saya yang lanjutin kerjaannya nggak apa-apa. Yaudah yuk. Makasih ya Alia. Ayo. Kasih ya Alia ya. Hati-hati ya, Bu.
nggak ada sih? Alia, bangun. Bangun kamu. Kemana semuanya? Bu, ini udah jam 2 pagi. Mereka juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Saya yang suruh mereka pulang. Saya nggak suka ya Alia. Kamu bikin keputusan sendiri kayak gini. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah tidur, kamu kerjain semuanya. Saya yang akan mandorin kamu di sini. Tapi Bu, saya apa? Ngantuk kamu. Alia. Tolong, security tolong. Ya Bu, ada apa Bu? Pak, tolong cek Alia. Mbak Alia, bangun Mbak Alia. Mbak. Sudah tidak bernapas. Bu, maaf Bu, saya sudah raba nadinya, tidak berdenyut Bu. Sepertinya Mbak Alia sudah meninggal. Apa Pak? Alia meninggal? Iya Bu. Kenapa Mbak Alia bisa begini ya Bu? Pak, saya juga nggak tahu. Tadi saya udah nemuin Alia, udah kesetrum. Alia! Ponakan saya kenapa, Mbak? Maaf Pak, Alia sebenarnya lagi kerja target di konveksi. Dan saya nemuin Alia itu udah kesetrum. Alia. Ini yang meninggal siapanya Mas Jovi? Keponakan saya, Sus. Saya turut berduka cita ya Mas. Mas Jovi yang tabah. Saya mau bawa ponakannya Mas Jovi ke kamar jenazah ya. Mau dipindahkan. Bisa bantu saya Mas? Suster, saya minta jenazah ponakan saya di visum. Karena selama ini saya tahu dia orangnya teliti. Gak mungkin dia meninggal karena kesetrum. Iya Mas Jovi. Halo Pak, kalau misalnya ada yang nanya tentang kematian Alia, kamu bilang aja dia kesetrum ya. Alia kamu di mana? Kenapa aku mati? Bang, itu pasti Alia. Dia lagi nangis, mempertanyakan kematiannya, Bang. Kematiannya dipenuhi dendam yang sangat besar. Lu tahu kan, arwah yang gentayangan dan penuh dengan kemarahan. Itu artinya dalam hidupnya ada yang belum kelar. Bisa jadi dia matinya dibunuh. Siapa Bang yang tega ngebunuh Alia sampai dia semarah ini? Suster Sekar, gimana Sus? Apa jenazah Alia sudah boleh dibawa pulang? Sudah Mas Jovi. Tapi ini Mas, saya mau kasih dulu hasil visumnya Alia. Silakan dicek.
Aneh. Katanya Alia meninggal karena kecelakaan kerja. Kenapa ada bekas luka memar? Iya Mas Satria, sepertinya ada penganiayaan Mas sebelum Alia meninggal. Alia, maafin Om ya Alia. Om belum bisa jagain kamu. Om janji akan mengusut kasus kematian kamu sampai tuntas, Alia. Suster Sekar. Maaf ya Mas, saya baru bisa hadir ke pemakaman. Makasih Suster Sekar udah nyempetin datang ke sini. Sekali lagi saya turut berduka cita ya Mas. Keluarga yang lain datang juga ke pemakaman nggak Mas? Alia adalah anak dari sepupu saya di kampung. Orang tuanya sudah meninggal. Alia di sini ikut saya. Saya yang membantu membiayai dia sekolah sampai dia tamat SMA Tata Busana. Alia sangat ingin menjadi desainer terkenal. Tapi sekarang, semua impiannya nggak akan pernah terwujud lagi, Sus. Perpisahan karena kematian itu emang sangat menyakitkan Mas. Tapi kita nggak boleh nyalahin takdir. Itu kan temennya Alia yang waktu di rumah sakit. Kok gelagatnya mencurigakan banget ya? Kalau kayak gini caranya, omset 100 juta per bulan, bisa cepet kaya nih aku. Bu, saya telat. Kamu tuh niat kerja gak sih? Kok jam segini baru datang? Saya baru habis menghadiri pemakaman Alia. Setidaknya dia pernah kerja di sini. Jadi seharusnya kita semua datang ke sana, Bu. Kamu tuh nggak usah sok ngatur-ngatur dan nggak usah sok baik ya. Saya itu bos di sini. Dengar kamu? Hah? Kalau yang udah mati ya udah biarin aja. Kerjaan juga masih banyak, target juga belum terpenuhi. Iya, Bu, maaf. Tunggu. Nih, uang gaji kamu dan teman-teman kamu tuh. Ada bagusnya juga sih Alia mati. Jadi aku nggak perlu lagi bayar gajinya. Ditambah aku bisa klaim desain baju Alia sebagai desain original bikinan aku. Maaf, Bu. Kok cuma 300? Kemarin Ibu janjinya 500 per minggu. Ditambah lemburan 30.000 per malam. Dengar ya Mbak Nur. Itu tuh khusus Alia, bukan untuk kalian. Kalian lihat deh konveksi-konveksi lain. Masih untung saya kasih segitu. Yang lain tuh udah pada bangkrut, kamu ngerti nggak? Kalau kamu dan teman-teman kamu nggak terima kerja di sini dengan upah segitu, ya udah minggat sana. Nggak usah kerja lagi di sini. Kerja juga nggak becus kok. Sana. Ini sih, Bu. Nggak ada taksi lewat. Ini ojek online juga nggak dapet lagi. Mana sih? Mas Satria, ngapain sih kayak gitu? Ngapain sih kayak gitu? Kamu yang ngapain?
kasih perhatian ke semua orang. Bisa gak? Jaga hati, jaga sikap, jangan centil sama cowok lain. Maksud Mas Satria, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku tuh lihat ya, kamu ngasih perhatian lebih ke Jovi. Kamu tepuk-tepuk bahunya, kamu tenangin dia. Modus. Ya ampun Mas, itu Mas Jovi kan lagi berduka. Ya wajar dong kalau saya tenangin dia. Kalau saya nggak ada maksud apa-apa kok. Satria aja terlalu berlebihan. Tenangin orang itu kan bisa pakai kata-kata. Nggak harus ditepuk-tepuk, dibelai-belai. Nanti kalau Jovinya baper suka sama kamu dan dia menganggapnya perhatian kamu itu lebih, gimana? Ya mungkin kayak gitulah. Mas Satria aja foto berdua sama Bella, dipeluk-peluk Bellanya. Ada nggak saya komplain? Apa? Sekarang mau alasan apa? Nggak bisa jawab kan? Oh, jadi kamu memendam rasa cemburu. Kamu tuh ternyata nggak nyaman ngelihat aku dipeluk Bella. Males banget, buang-buang energi banget cemburu. Cemburu. Enggak. Mana bisa aku ngaku cemburu? Nanti kalau Bang Jali denger malah ngomel. Aku nggak boleh baper lagi sama Satria. Sekali, please, kuatin hati kamu. Aku tahu kok, pasti kamu lagi nunggu ojek online. Terus lama nggak dapet karena kamu harus ke rumah sakit, ya kan? Aku antri aja yuk. Saya kasih hadiah kali. Udah hilang pacarnya nih. Aku suka gengsi. Ini kok, penawaran aku berlaku cuma 1 kali. Kalau ditolak, ya bisa jadi ini jok belakang sama helm dipakai cewek lain. Ya, siapa tahu ntar di depan ada suster lagi yang lagi nunggu ojek online. Jangan sebut kayak tadi ya. Baik. Silakan duduk. Iya. Repot-repot sampai kesini. Ada apa sih? Gue mau ngucapin terima kasih nih sama lo. Karena lo udah jadi model gue sama pacar lo, jadi penjualan gue tuh makin melonjak loh. Wah, congratulations ya. Gue ikut seneng kalau gitu. Oh ya, ini gue ada dress buat lo. Ya ampun, thank you ya. Nanti kayaknya mau gue pakai deh buat dinner sama Satria. Wah, kalau misalnya yang pakai Bella terus habis itu dilihat fansnya, pasti bakalan banyak yang kepengen dan pesen nih. Oh ya Bel, kayaknya gue nggak lama ya, soalnya takut mengganggu kerjaan lo. Ya udah. Bye Bel. Thank you so much ya. Ya. Bye. Bye.
sih bajunya? Baju macam apaan nih? Jahitannya kelihatan gak rapih, buru-buru, bahannya juga panas. Gatel aku pakai baju kayak gini. Banget. Bel? Kamu ngapain? Ini mau aku buang tante, habisnya jelek banget kualitasnya, aku bisa gatel-gatel kalau pakai ginian. Lebih baik jangan dibuang. Tante punya rencana gimana kalau kita bikin Citra Sekar jelek karena baju itu. Caranya gimana? Sini, Tante punya ide. Permisi, Mas Satria. Loh, Ibu Sonya. Silakan duduk. Oh ya. Maaf, ada keperluan apa ya? Saya kesini bawa bingkisan kecil. Tolong diterima ya. Ya, karena Mas Satria itu udah jadi brand ambassador saya dan juga Bella. Jadi pesanan saya tuh jadi banyak banget loh, Mas. Makasih banyak ya. Tolong dipakai ya bajunya. Kebetulan saya lihat baju Mas Satria lagi agak sobek. Tolong segera dipakai ya. Ya. Kebetulan saya emang tadi ada robek sedikit. Kalau gitu, biar saya coba. Loh, Jo, kok lo masuk kantor sih? Bukannya lo dikasih cuti sama komandan ya? Iya, Bay. Tapi gua rasa ada yang janggal soal kematiannya Alia. Gua harus selidiki kasus kematian Alia. Gawat. Kalau sampai kepolisian mau mengusut kasus Alia, kenapa polisi masih nggak percaya sama penjelasanku kalau kematian Alia itu karena kecelakaan kerja? Aku harus ngecek semuanya ruang penjahit. Jangan sampai ada bukti yang mengarahkan ke aku. Usahaku lagi naik saat ini. Jangan sampai jatuh gara-gara masalah ini. Bu Sonya. Bu Sonya, tunggu. Ya, mana? Kenapa sih lo? Bu Sonya ngapain datang ke sini? Ya nggak tahu juga gue. Tadi sih ngobrol sama komandan. Gue curiga sama Bu Sonya. Sepertinya dia menghindari gue banget. Gue juga masih penasaran sama dia. Pada saat pemakaman Alia, gak ada satupun teman kerja Alia yang datang. Termasuk bosnya. Lo boleh juga. Tapi kecurigaan lo itu harus mendasar. Nggak boleh lo main asal tuduh gitu aja. Iya. Makanya gue mau menyelidiki tempat kerja Alia. Oke, kalau gitu. Oke. Sepertinya ada penganiayaan Mas sebelum Alia meninggal. Aku harus pastiin ini ke Suster Sekar. Kamu marah gara-gara saya tuh nggak sengaja numpahin kopi ke kamu gitu? Oke, saya minta maaf, tapi nggak perlu juga ya kamu dorong saya tuh. Atau kamu itu mau balas dendam ya sama saya? Gara-gara saya tuh nggak ngizinin kamu deket-deket sama Satria. Padahal saya tuh kesini mau mewakili Bella. Bella mau minta maaf karena dia tempo hari itu udah numpahin air ke kamu. Saya nggak pernah dorong Bu Astari. Bu Astari yang kepleset sendiri. Saya juga nggak dendam. Padahal Bu Astari udah ngotorin baju saya. Tante, ini ada apa sih? Kenapa sih Sekar nggak mau nerima permintaan maaf aku? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya, Bel. Kalau kamu minta maaf, saya pasti maafin kok. Asalkan kamu nggak ingkar sama maaf kamu sendiri. Ya aku juga serius kok minta maaf sama kamu. Kalau nggak ngapain aku capek-capek datang ke sini buang-buang waktu aku aja. Nih, buktinya. Ini sebagai tanda permintaan maaf aku buat kamu. Dan setelah ini, jangan lagi kamu gangguin Satria. Di antara kita nggak ada urusan lagi. Oke? Ayo, Bel. Suster Sekar, kok
bajunya kotor gitu? Iya mas, tadi ada orang nggak sengaja numpahin kopi. Oh iya sus, saya mau bicara sebentar. Ini soal Alia. Iya boleh mas Jovi, tapi saya ganti baju dulu ya mas. Silakan suster. Sebentar ya mas. Orderan semakin banyak. Nggak salah aku milih Bella buat jadi model aku. Ini kenapa lagi lampu? Itu kenapa? Jangan-jangan arwah Alia gentayangan, Bu. Kenapa lagi mereka? Apa-apaan sih kalian? Itu Bu, mesin yang biasa dipakai Alia. Tadi gerak sendiri Bu. Apanya yang gerak-gerak, ah? Jelas-jelas mesinnya cuma diem ya. Kalian tuh gak usah pada alasan deh ya. Ada setan lagi. Kerja lagi! Maaf Bu, kami nggak berani lanjut kerja. Kenapa? Saya takut. Kayaknya kami mau pulang aja Bu. Malah pulang nggak bisa kerja. Kerja! Kurang ngajar ya emang ya. Mas Jovi, luka lebam itu jelas mas, udah ada sebelum Alia meninggal. Emangnya Alia nggak pernah cerita apa-apa gitu ke Mas Jovi? Nggak ada sus. Saya merasa ada yang janggal. Pekerjaan Alia itu bukan pekerjaan berat. Pekerjaan Alia itu hanya duduk dan menjahit. Kecelakaan kerja macam apa yang bisa menewaskan Alia? Ditambah lagi ada luka lebam di tangannya. Itu menambah kecurigaan saya, sus. Iya, saya paham Mas Jovi. Terus kemarin Mas, waktu di pemakaman, saya sempat lihat ada salah satu teman kerjanya Alia datang. Tapi mencurigakan deh Mas. Apa Suster Sekar mau bantu saya untuk menyelidiki kematian Alia? Terima kasih, sus. Ya. Bel, coba kamu lihat. Mereka deket banget kan? Maksud Tante? Kalau Satria bisa lihat nih, pasti Satria itu ilfil sama Sekar. Saya paham Mas, gimana rasanya kehilangan. Tapi hidup harus terus berjalan. Mas, saya yakin Alia pasti sedih lihat Mas Jovi sedih kayak gini. Seenggaknya senyum ya Mas buat Alia. Apa ada arwah Alia ya di sini? Dasar penjahit kampungan. Bisa-bisanya dia alasan. Biar gak kerja. Setan lah. Inilah itulah. Apanya coba yang gerak-gerak? Awas ya. Gaji kalian pasti saya potong.
saya yakin ini pasti ada unsur kekerasan kerja. Berarti pelaku yang melakukan ini semua adalah orang yang ada di dalam Sonya Fashion itu sendiri. Saya juga masih curiga sama Mbak Sonya. Sepertinya dia menyembunyikan rahasia dan dia tidak menceritakan semuanya ke kepolisian. Ada apa, Mbak? Saya habis kesetrum. Badan saya sakit semua. Tolong. Kenapa aku malah ngerasa kedinginan? Terus kenapa ada bau gosong juga ya? Mbak, itu kan si Sonya. Mbak, saya bantu ke IGD ya. Pergi kamu. Kamu udah nyakitin saya kan? Kamu udah bikin saya kesetrum, pergi. Mbak tenang ya. Pergi. Mbak, saya suster Sekar, Mbak. Suster di rumah sakit di sini. Pergi. Mbak, saya bisa bantu, Mbak. Pergi kamu. Pergi. Bel, kamu ngapain sih ngeliatin Sonia? Seharusnya yang kamu liatin itu Sekar sama Jovi. Bukan Alia, Mbak Sonya, tenang. Jangan nyambut lagi. Sekarang kamu telepon Satria. Kamu bilang seolah-olah Sekar itu dalam bahaya. Kalau Satria datang lihat mereka berdua, pasti Satria cemburu kan? Aku akan coba cara tante. Halo Sat. Sat, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena Sekar diserang orang, Sat. Aku mau nolong tapi aku nggak berani. Ya. Aneh banget ya Mbak Sonya. Kenapa ya dia tuh kayak ketakutan ngeliat sesuatu gitu? Apa jangan-jangan? Emang dia kagak sendiri datangnya. Maksud abang? Gue lihat tadi si Sonya ada arwah yang ngikutin. Apa jangan-jangan itu arwahnya Alia, Bang? Soalnya tadi saya nyium kayak ada bau gosong gitu waktu deketnya Bu Sonya. Lu bener, itu arwah si Alia. Dia lagi pengen balas dendam. Lu harus ketemu sama tuh arwah. Iya Bang, saya coba komunikasi sama dia ya. Alia tunggu! Alia! Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Kalau emang benar, kenapa kamu ikutin Sonya dan nakutin dia? Dia jahat! Kasihan Alia Bang, dia pasti tersiksa dan gak tenang. Iya lu bener. Kita harus cari bukti biar kejahatan Sonya bisa terungkap. Iya Bang, saya harus berubah jadi Sekar supaya saya bisa dapetin bukti itu. Yang kapelan, kayaknya sebentar lagi bakal jadi couple beneran nih. Tante, ini mereka kenapa baju samaan kayak gini ya? Bener-bener. Ini Sonya kenapa nggak bilang sih kalau dia bikin baju ini couple? Satria juga, kenapa dia mau sih dipakai baju couple gini? Satria, kok bajunya? Aku harus samperin. Bel, kamu ngapain sih? Gak perlu, udah. Kamu tahan emosi kamu ya. Orang itu udah ngebully Sekar. Terus tiba-tiba kamu samperin Sekar, kamu tantrum, kamu marah-marah. Yang jelas nanti orang malah benci loh sama kamu. Udah biarin aja. Suster Sekar, saya nyariin suster. Suster nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa Mas, udah saya obatin. Syukur. Komandan, kok kamu bisa di sini? Tadi saya habis ngobrol sama Suster Sekar soal kasus kematiannya Alia. Bisa canggung nih kalau terus-terusan kelihatan pakai baju couple gini. Aku harus cari cara. Mas Jovi, boleh pinjam jaketnya nggak?
Boleh, Sis. Sejak kapan Sekar jadi akrab gini sama Jovi? Aku yang lebih kenal dulu aja gak gitu-gitu banget. Sekar, aku dapat informasi. Kata kamu diserang sama seseorang. Iya Mas Satria. Tadi saya diserang sama pasien, tapi saya nggak apa-apa kok. Kok Mas bisa tahu? Aku dapat informasi dari Bella. Bella yang ngomong sama aku. Oh iya, soal baju ini kamu beli di mana? Kenapa baju kita sama motifnya? Bunga-bunganya sama. Atau kamu beli di Sonya Fashion juga? Enggak Mas, saya nggak beli di sana. Malahan saya dapat ini dari Bu Astari dan Bella. Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata bajunya itu couple sama Satria. Ya. Tapi aku mau kamu ceritain dong, gimana kronologinya sampai kamu diserang sama orang? Jadi yang nyerang saya tadi itu namanya Mbak Sonya, Mas. Nah, waktu dia datang, dia tuh udah kelihatan ketakutan dan kesakitan. Nah, waktu dia nyerang saya, dia malah manggil saya Alia. Saya curiga deh, ada hubungannya antara kematiannya Alia sama Mbak Sonya, Mas. Karena tanda yang ada di tangan jenazah Alia, itu bisa jadi tanda kalau Sonya ngelakuin kekerasan ke pekerjanya. Saya bisa buktiin kok, Mas, kalau Mbak Sonya itu bukan bos yang baik. Sekarang gimana kondisi Ibu Sonya? Sudah saya bawa ke UGT, Komandan. Oke, bagus. Kok baju yang saya kasih Bella malah kamu yang pakai sih? Syukurlah kalau Mbak Sonya sekarang udah gak kayak tadi lagi. Tadi Mbak ngira saya Alia, Mbak. Dan sekarang tatapannya juga udah beda. Kamu itu nggak usah ngalihin pembicaraan saya ya. Saya itu kasih baju ini buat Bella, bukan buat kamu. Kamu tuh nggak pantas pakai baju kayak gini. Bu, cukup ya, Bu? Jangan terlalu kayak gitu dong. Dia omongin baik-baik aja, ngapain kasar sama Suster Sekar? Atau gini deh, kalau Bu Sonya nggak mau baju yang dipakai sama Sekar dan mau diambil lagi nggak apa-apa, saya kasih lagi baju ini. Karena kayaknya Ibu nggak ikhlas ya ngasih bajunya. Enggak. Saya nggak jadi ambil baju yang dia pakai. Tapi tolong ya Mas Satria. Mas Satria masih mau kan jadi brand ambassador saya ya? Satria selalu aja ngebela aku. Mas Satria, udah nggak apa-apa. Mungkin maksudnya Mbak Sonya nggak seperti itu, Mas. Sus, boleh nggak sih saya pulang? Toh juga kondisi saya udah baik kok sekarang. Baik kalau gitu, Mbak. Saya bantu urus kepulangan Mbak dulu ya. Makasih. Permisi, Mbak. Permisi, Mas. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kayaknya tadi aku cuma berhalusinasi aja. Kalau misalnya aku tuh kayaknya emang kurang tidur deh. Ya ampun, gaun ini cantik banget ya. Pasti cocok banget deh kalau misalnya Bella yang pakai. Pasti Bella akan suka. Siapa kamu? Enggak. Pasti aku cuma berhalusinasi. Siapa di sana? Maaf, Bu. Pak!
Maaf Bu, saya dengar Ibu teriak, makanya saya kesini. Ya ampun Bapak ngapain sih ha? Masuk sampai ngagetin saya kayak gini. Kalau misalnya saya mati karena jantungan gimana? Sekali lagi saya minta maaf Bu, bikin saya Ibu kenapa-napa. Saya nggak apa-apa kok Pak. Udah sekarang kamu beresin ya Pak. Baik Bu. Hai Bel. Hai. Pas banget nih aku lagi nyariin kamu. Malam ini kamu live kan? Tolong bantuin ya koleksi terbaru aku. Oh, boleh. Yang mana baju yang mau dipromosi ini? Ini aku bawain baju buat kamu. Pasti ini bagus banget deh kalau misalnya kamu yang pakai, soalnya ini limited edition loh. Bagus sih bajunya, tapi kok kayak ada noda gitu ya? Maaf ya Bel, emang itu kesalahan aku, tapi udah dicuci kok, ya? Gitu. Coba deh. Yaudah, bentar ya, aku coba dulu. Oke. Cantik banget kamu Bella. Gimana, bagus ya? Wah, bagus banget. Kamu cantik banget tahu Bel pakai itu. Yaudah aku live mulai sekarang ya. Oke. Hai guys, jadi ini aku lagi pakai dari Sonya Collection, Sonya Fashion. Ini bajunya bener-bener bagus banget ya, cantik banget dipakainya. Dan juga ini tuh bahannya yang high quality banget nih. Yang bagian bawahnya sini tuh dari sutra gitu, dan bustiarnya juga pas banget. Jadi buat kalian yang badannya sama kayak aku, ukurannya sama, bisa ambil ukuran yang S. Aku rela harus keluar uang besar lagi untuk ajak Bella live jualan seperti ini. Asalkan 1000 pakaian bisa laku kayak gini. Ini yang dinamakan untung besar. Bagus juga ya. Gaunnya bener-bener kelihatan elegan, anggun at the same time. Ya kan, cantik kan? Bel. Bel. Tolong. Aduh. Ya ampun, Mas. Kenapa Mbak? Mas, tolong Mas. Bella kesurupan. Mbak Bella kesurupan? Iya. Di mana dia Mbak? Di dalam Mas. Mas. Ayo kita lihat. Mas, cepetan, Mas. Aduh, duluan. Ini Bella kesurupan. Tuh, lihat deh. Itu, lihat. Apa sih Mbak lagi tidur? Ya kadang-kadang kamu ganggu orang kerja aja. Ih, kok malah nggak percaya sih? Bel. Bella. Aduh. Kok badan aku bangun-bangun pegel banget sih? Ya ampun Bella, syukurlah kamu udah sadar. Tadi tuh kamu kesurupan serem banget. Alah udah deh, kamu jangan seenaknya fitnah-fitnah aku. Ya udahlah, percuma juga cerita sama kamu kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku. Permisi. Aku ngerasa berdosa sama Alia karena nggak punya keberanian untuk ngasih tahu bukti ini ke polisi. Aku harus kasih bukti ini ke polisi. Harus berani demi Alia. Waduh gawat, Mbak Nur punya rekaman video Bu Sonya mencelakai Alia lagi. Aduh, kalau sampai dilaporin polisi, saya bisa kena juga. Saya harus mencegah Mbak Nur nih. Jar banget sih tuh si Bella sama timnya. Bisa-bisanya dia nggak percaya lagi sama omongan saya. Kalau misalnya kesurupan baru tahu rasa. Kenapa lagi Bu kamu? Sonya, maaf ganggu. Saya barusan tidak sengaja mendengar Mbak Nur punya rekaman Bu Sonya mencelakai Alia. Katanya mau dibawa ke polisi, Bu. Polisi? Ya, Cepet benar. kejar lah. Ngapain kamu masih di sini? Kejar, tangkap dia. Baik, Bu. Permisi. Kurang ajar.
Ngapain ibu itu? Kok dia gelisah banget mencurigakan? Loh, itu kan temannya Alia waktu pernah dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak salah namanya Ibu Nur. Kamu yakin? Iya, Mas. Halo, Dia nelfon siapa ya? Tolong ungkap semuanya. Alia. Maafin saya Alia, karena saya nggak langsung kasih tahu ke polisi soal kematian kamu. Saya punya hutang banyak sama Bu Sonia. Saya punya anak yang harus saya rawat, saya biayai. Saya merasa bersalah sama kamu, Alia. Maafin saya. Mbak Nur, ayo kembali ke Bu Sonia. Lepasin saya. Ayo, Saya ikut nggak mau kembali kerja ke lagi Bu Sonia. sama Bu Sonia. Loh, ada apa itu? Gak beres udah. Kamu disuruh Bu Sonia kembali ke kerja. Ayo, berhenti, cukup. Lepasin dia. Saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu tarik-tarik ibu ini? Saya tidak salah, Pak. Saya hanya menjalankan tugas dari Bu Sonia untuk membawa Mbak Nur kembali ke tempat kerjanya. Maafin saya, Pak. Karena saya menyembunyikan tentang kematian Alia. Sebenarnya Alia kesetrum bukan karena keteledorannya. Tapi karena tidak sengaja dibunuh, Pak. Dan dia terlibat menyembunyikan soal kematian Alia. Saya juga ada buktinya, Pak. Kalau memang ibu ada buktinya, mana buktinya, Bu? Ini, Pak. Ini buktinya, Pak. Periksa, Jeff. Siap, Dan. Saya apa? Ngatuk kamu? Hah? Malam itu saya balik lagi ke tempat kerja, Pak. Karena saya kasihan melihat Alia yang mengerjakan kerjaan saya dan teman-teman. Aduh, kunci rumah pakai ketinggalan lagi. Bu, ini udah jam 2 pagi. Mereka juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Saya yang suruh mereka pulang. Saya nggak suka ya Alia. Kamu bikin keputusan sendiri kayak gini. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah tidur, kamu kerjain semuanya. Saya yang akan mandorin kamu di sini. Tapi Bu, saya apa? Ngatuk kamu? Hah? Ini Alia kecelakaan, oke? Baik, Bu. Maafin saya, Pak. Karena saya menyembunyikan semua ini dari polisi. Ibu yang tenang ya. Seenggaknya Ibu udah ceritain semua kebenarannya ke polisi. Bu, saya minta waktunya untuk ikut ke kantor polisi. Saya butuh keterangan dari ibu. Jangan tangkap saya, Pak. Saya tidak salah. Ya ampun. Nggak penjahit, nggak security. Ada bodoh semuanya. Kerja nggak ada yang becus, kenapa sih? Heran. Ini apaan lagi notification banyak banget. Apa-apaan nih? Kok semuanya malah batalin sih? Aduh. Kenapa lagi nih handphone pakai lobet segala? Charger dulu deh. Semuanya bisanya cuma pada nyusahin doang. Permisi. Bu Sonia.
Saya kok nyium bau gosong ya? Iya, ada yang aneh. Jangan-jangan ada korsleting listrik. Bu Sonya? Jovi cepet matikan sumber listrik rumah ini, cepet. Mas Jovi, tolong profesional sebagai seorang polisi ya. Jangan utamain dendam. Jovi, dengar saya baik-baik. Ini perintah. Matikan sumber utama listriknya, cepet. Siap, Dan. Bu Sonya. Bu. Aku ngerasain ada arwah di sini. Apa itu arwah Alia? Sekarang. Kamu kenapa? Kamu kedinginan? Enggak kok Mas Satria. Aku nggak boleh berubah sekarang. Aku harus kuat. Kuat. Sekarang. Tolong telepon ambulans ya. Iya Mas. Saya telepon ambulans di depan ya. Ya. Saya ngerti kamu emosi. Saya paham. Tapi utamakan sisi kemanusiaan. Tolong profesional dalam kerja. Saya nggak mau kamu ulangin itu lagi, Jovi. Siap, Dan. Alia, orang yang menjadi penyebab terbunuhnya kamu akhirnya mendapat ganjarannya. Semoga kamu tenang di alam sana. Maaf Mbak, Mbak yang sabar ya. Pihak rumah sakit terpaksa mengamputasi tangan Mbak karena kondisinya sudah parah Mbak. Saya nggak mau tangan saya hilang. Saya Alia itu bikin susah saya. Kenapa dia udah mati aja selalu bikin susah saya, Mbak cuma kehilangan 2 tangan Mbak. Sementara Alia, dia kehilangan hidupnya Mbak. Terus Mbak masih merasa nggak adil? Nggak, ini nggak adil buat saya, Sus. Nggak adil. Walaupun kedua tangan Anda diamputasi, Anda tetap harus bertanggung jawab atas kematian Alia. Dan setelah Anda selesai diobati, Anda akan kami tahan. Enggak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak bersalah. Kami sudah mempunyai bukti kalau Anda melakukan kekerasan di tempat kerja Anda. Dan Anda menyiram air ke Alia, lalu air itu terkena stop kontak sehingga menyebabkan Alia tersetrum. Karyawan Anda yang lain juga sudah bersaksi di kantor polisi. Saya nggak mau dipenjara, kembaliin tangan saya. Mau cari berita deh tentang Sonya Fashion yang viral dan trending tadi malam.
Sini, Tante. Tante. Kenapa? Ini lihat, Satria bilang ke semua orang kalau dia nggak ada hubungan apa-apa sama aku. Pasti mereka semua ngira aku tuh halu selama ini. Ya ampun, si Satria keterlaluan ya. Semua orang tuh udah tahu kalau aku tuh pacaran sama Satria. Tapi kenapa Satria kayak gini sih sama aku? Bel, udah ya. Kamu tenang. Ini pasti bukan keputusannya Satria sendiri. Pasti ini si Satria dipengaruhi sama Sekar. Iya Tante, aku juga yakin banget. Ini pasti bukan pure keputusan Satria. Ini pasti ulahnya si Sekar. Dia udah nyuci otaknya Satria. Lihat aja Sekar. Aku gak akan pernah tinggal diem ya kamu giniin aku terus. Bel. Tapi kita nggak boleh gegabah. Kita nggak boleh ngelabrak Sekar. Ya, udah kamu diem aja. Biar Tante yang atur rencana semua ini. Bagus Bella, kamu akhirnya belajar. Kadang untuk mempertahankan seseorang, kamu harus tega menghancurkan yang lain. Eni, udah lihat belum akunnya Sonya Fashion? Dia lagi rame banget loh, dihujat abis-abisan. Kenapa dia? Ketahuan katanya sih di tempat kerja dia ada kekerasan, banyak mantan pegawainya tuh pada ngebongkar semuanya. Netizen ngamuk banget loh. Kesian ya Bella, padahal baru kemarin diangkat jadi dutanya Sonya Fashion, tapi udah dijebak segininya. Untung fans-fansnya masih ngedukung dan pacarnya jadi kena imbasnya. Tapi Pak Satria itu pacarnya Bella atau Sekar sih? Ih, apaan sih kok kalian pada gosip? Aku bukan pacarnya Satria ya. Udah dong jangan pada gosip kayak gitu. Lihat deh. Pak Satria klarifikasi. Di sini di akunnya Sonya Fashion. Tuh lihat di foto couple Bella sama Satria tuh ada komen netizen bilang save Bella dan pacarnya. Nih lihat balasannya. Oh iya ya. Waduh, berarti gosipnya salah dong. Tuh, dengar sendiri kan? Kayaknya itu kode buat kamu Sekar. Apaan sih jangan gosip dibilangin. Udah jangan mulai deh. Satria, ternyata kamu juga gak nyaman sama gosip itu. Dan langsung klarifikasi. Kemana si Sekar ya? Kok dicari-cari nggak ada? Tuh dia orangnya tuh Tan. Sekar, selama ini kamu kan yang nyuruh Satria buat klarifikasi segala kalau dia tuh nggak punya pacar. Aku deh. Saya nggak ngelakuin apa-apa Bu. Itu semua maunya Mas Satria sendiri. Alah nggak usah bohong kamu, mendingan sekarang kamu ngaku deh. Kamu kan selama ini yang mencuci otaknya Satria biar dia jauh dari aku. Lu ya berdua ya bener-bener ya nggak ada gitu rasa belas asih. Selalu bikin anak gue susah. Lu bener-bener mau gue tendang lu. Pergi lu sana berdua. Bel, kayaknya lebih baik kita menghindar aja deh. Sini. Karena Tante tahu orang tua itu orangnya nekatan. Dan agak-agak brutal. Ngeri kan? Sini aja. Marah nggak lihat orang kayak begituan? Gemes gua. Tensi gua bisa naik nih. Kita harus pindah yuk. Gua takut nih. Tahu gua berubah di sini mereka ngeliat bingung deh. Ayo. Tante bingung deh Bel. Kenapa ya? Setiap kita mau ngelabrak si Sekar, bapak itu tiba-tiba nongol. Aku juga sama Tante. Sebel banget. Aku nggak mau ngebiarin dia kabur kayak gitu aja. Lihat aja, aku akan buktiin siapa Sekar sebenarnya. Dan kali ini aku nggak akan ngumpet lagi Tante. Kali ini aku akan terang-terangan. Dengan benda ini, aku bakal bisa tunjukin Tante siapa Sekar sebenarnya. Apaan sih lu? Manggilin gua mulu. Hati-hati ah. Lu sama si Sekar Mercon sama si Malampir tuh. Gua heran tuh dua nyusahin lu terus. Bang, saya lega banget. Akhirnya Bang Jali udah belain saya lagi. Makasih ya Bang. Saya tuh ngerasa tenang kalau ada Abang. Heh, Sekar. Sekarang kamu udah gak bisa lagi ya bohongin kita berdua. Ayo ngaku. Itu bukan bapak kamu kan? Iya. Tadi saya juga dengar kamu manggil bapak kamu tuh Bang.
banget deh. Kok bang gitu loh? Jadi mereka masih berusaha buktiin siapa aku sebenarnya. Gawat ini. Bang, ya udah ya. Saya lagi banyak urusan, nanti saya telepon lagi ya, Bang. Kalian berdua tuh apa sih? Kalian mau apa di sini? Sekar, saya lihat ya, tadi kamu tuh berdua sama bapak kamu. Kok tiba-tiba bapak kamu nggak ada? Kemana dia? Mana? Hah? Dan jangan-jangan bapak kamu ini bukan manusia ya, Sekar? Bener-bener nih dua orang ya. Nyusahin si Sekar melulu. Wah heran deh. Gue mesti berubah lagi nih jadi Babe Rojali. Sekar, selama itu kamu misterius banget. Kamu tuh manusia apa bukan sih? Mending kamu jujur-jujuran aja deh sama kita. Aku harus gimana ini? Aku nggak boleh ketahuan kalau aku adalah Laras dan Babe adalah arwah juga. Ini bolpen lu. Apaan sih kalian? Gua bentar aja ngambilin bolpen lalu ribut. Lu pikir gua setan bisa ngilang begitu aja? Lu jangan macem-macem ya. Lu kagak mau pergi, gua telepon polisi nih. Jangan mentang-mentang anak lu polisi, terus lu kebal hukum. Nggak ada ceritanya itu. Sekar, kalau emang kamu beneran manusia, coba buktiin. Lihat ini. Selama ini saya selalu ngalah ya sama kamu. Tapi sekarang saya mau bela diri saya sendiri. Karena orang kayak kamu, kalau dibiarin itu melunjak. Mana telepon lu? Sini gua telepon udah sih. Udah, masalah ini jangan diperpanjang. Nanti tante dimarahin sama Satria. Terus kamu juga nggak mau kan kalau Satria itu ilfil sama kamu? Udah yuk kita pergi aja, udah pergi. Ya, baru pegang handphone aja udah pada kabur tuh. Gimana kalau gua telepon polisi beneran?